Halo Sobat Exposure, jumpa lagi bersama saya Pratama Mayang di channel Exposure Picture. Akhirnya dengan pertimbangan yang cukup matang dan panjang, saya menjual Sony A7S Mark III. Oke, Sony A7S Mark III adalah salah satu kamera impian saya sejak tahun 2018. Sembari menunggu kamera ini lahir, saya meminang Sony A7 Mark III. Ketika kamera ini lahir dengan spek yang cukup super duper gokil, 4K 120 fps, unlimited recording, 10-bit 422, variety angle, dan lain-lain. Nah, Sobat Exposure bisa cek langsung nih video unboxingnya lewat link di atas ya. Kendati kamera Sony A7S Mark III lahir dengan spek yang high-end, tapi tidak semua fitur high-end itu saya gunakan setiap waktu. Kendati semua fitur sudah saya coba, tapi ya tidak semua fitur itu pas dengan kebutuhan produksi saya. Oleh karena itu, saya melepas Sony A7S Mark III ini dan menjualnya kepada orang memang lebih membutuhkan daripada saya dan lebih sesuai juga dengan kebutuhan produksinya. Oke, jadi ini boxnya masih seperti baru karena memang dari sejak unboxing kamera ini saya tidak pernah atau jarang sekali menggunakan dari berbagai macam aksesoris yang menjadi bawaannya. Oke, Sobat Exposure, buat yang bertanya-tanya, terus ketika dijual mau upgrade atau downgrade? Oke, ketika upgrade itu ada opsinya macam-macam. Ada Sony A7R Mark IV atau Sony Alpha One sekalian, Sony 9 juga ada, atau kalau misalnya downgrade ke Sony A7 Mark IV. Nah, ini dia jawabannya. Oke, selamat tinggal Sony A7S Mark III. Semoga kamu tetap berjasa dan semakin berjasa buat tuan barumu. Bye-bye. This is it, Sony A7 Mark IV. Oke, dengan pertimbangan yang cukup matang juga, akhirnya saya mengambil Sony A7 Mark IV. Ya, dengan spek yang memang mirip-mirip Sony A7 Mark III, tetapi memang ada beberapa spek yang agak sedikit direndahkan. Salah satunya ada 4K tapi hanya sampai 60 fps dan itu pun crop factor ya. Nah, di lain itu juga ada juga fitur-fitur yang memang tetap dipertahankan, misalnya 10-bit 422, lalu juga variety angle, lalu menunya juga sama seperti Sony A7S Mark III. Ya, saya rasa tidak banyak yang jauh berbeda dari Sony A7S Mark III. Oleh karena itu, spek dari Sony A7 Mark IV ini memang cukup dengan kebutuhan saya. Oke, ini dia surat-suratnya dari Sony Indonesia langsung ya. Pastikan semuanya. Ini kabel-kabelnya semua masih lengkap. Oke, di dalamnya ada apa aja? Oke, ini dia strapnya, ada langsung Sony A7 Mark IV. Nggak tahu, saya agak lupa. Kalau yang lama-lama itu tetap ada tulisannya Mark IV, Mark III atau seperti itu, mungkin saya agak lupa. Lalu ini juga ada kabel USB Type-C-nya. Nah, ini yang unik karena bisa langsung live streaming menggunakan kameranya langsung tanpa menggunakan aplikasi bawaan. Lalu ini juga ada baterainya. Ya, ini ada buat chargernya, buat ngecasnya langsung via USB, tidak ada charger HP-nya baterainya. Nah, ini dia baterainya. Oke, sama ya. Oke, wait. Nah, sepertinya agak yang aneh ini. Ini sepertinya bentuknya agak lebih smooth ya. Dan terakhir, this is it, Sony A7 Mark IV. Oke, ini dia penampakan dari Sony A7 Mark IV yang memang nggak jauh berbeda atau mungkin sama persis dengan Sony A7S Mark III. Oke, dilihat dari atas.
ya. Jadi memang di situ ada tulisannya Sony Mark IV. Oke, selebihnya juga handlingnya juga tetap enak, nyaman banget. Ya mungkin hampir sama dengan Sony A7S Mark III. Perbedaan yang paling kentara di dial yang paling atas itu adanya tombol switch dari foto ke video, ya. Dan ini di sini ya, dari foto ke video, bahkan ada ke mode SNQ-nya itu semua tinggal switch. Nah, juga di sini ada dial yang untuk exposure compensation di Sony A7S Mark III itu menjadi custom. Oke, begitu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk video-video terbarunya. Bye-bye.